Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Serba Ilmu Euclid Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pelajaran matematika mengenai pengumpulan data. Oleh karena itu, mari ikuti penjelasan dalam video saya ini. Terima kasih. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube saya. Langsung saja kita mulai mengenai materi pengumpulan data. Yang pertama yang akan saya perkenalkan di sini adalah mengenai pengertian data. Data adalah sekumpulan informasi mengenai keadaan tertentu yang bersifat benar dan nyata untuk dijadikan dasar atau landasan membuat analisis atau kesimpulan. Jadi di sini adalah pengertian data. Jadi terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa itu data. Yang berikutnya di sini ada jenis-jenis data. Jadi ada berbagai macam data. Yang pertama berdasarkan sumbernya, yaitu di sini ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Lalu data yang kedua adalah data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku atau catatan. Jadi saya jelaskan sekali lagi di sini, ya. Maksudnya di sini data primer yaitu langsung dari sumbernya, seperti kita mengetahui dari seseorang yang bersangkutan, ya, atau kita mendapatkan informasi secara langsung dari sebuah instansi atau sebuah organisasi dan lain sebagainya. Itu langsung kita peroleh dari yang bersangkutan. Nah, kemudian data sekunder. Data ini kita dapat dari perantara, ya. Jadi kita mengetahui data ini dari perantara. Lalu berdasarkan sifatnya, di sini ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Kemudian data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Ada dua dibagi menjadi ya. Jadi data kualitatif di sini ada dua. Yang pertama data diskrit, yaitu data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Lalu data kontinum, yaitu data yang berbentuk angka yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Nah, itu dari jenis-jenis data dan berdasarkan sifatnya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sekarang untuk yang pencatatan langsung, pengumpulan data dengan pencatatan langsung dilakukan dengan wawancara, ya, jadi langsung kepada seseorang yang ingin kita ambil informasinya atau kita ambil datanya. Nah, kemudian melalui penelitian atau pengukuran secara langsung. Nah, di sini nanti ada yaitu melakukan wawancara. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan akan suatu hal. Yang berikutnya yaitu penelitian. Penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi ini pencatatan langsung. Yang kedua adalah pencatatan tidak langsung. Salah satu cara mengumpulkan data secara tidak langsung yaitu menyebarkan angket atau kuesioner. Nah, kuesioner ini adalah lembar isian berupa pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh data dari orang yang mengisinya. Jadi apabila seseorang ingin mengetahui sebuah data ya atau sesuatu yang ingin dia teliti ya atau data-data yang akan kita yang mereka kumpulkan, maka mereka dapat melakukan menyebarkan angket atau kuesioner. Nah, nanti dari data-data tersebut atau kuesioner yang mereka sebarkan itu akan mendapatkan informasi. Nah, ini pencatatan langsung dan pencatatan tidak langsung. Jadi pengumpulan data melalui pencatatan langsung dan pencatatan tidak langsung. Ya, kita lanjutkan. Sekarang bagaimana membaca sebuah data, ya. Nah, di sini kalian perhatikan, membaca data adalah menyebutkan informasi yang ada pada penyajian data. Data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Data yang telah disajikan dapat lebih mudah dibaca dan dipahami. Ini kalian harus perhatikan ya bagaimana membaca data. Kemudian di sini
Yang pertama itu yaitu membaca data dalam bentuk daftar. Nah, ini contohnya saya berikan di sini. Sebagai contoh di sini berikut data tinggi badan beberapa siswa. Ya, 142 cm, 150 cm, 143 cm, 145 cm sampai 142 cm di sini. Nah, dari data-data ini, dari data-data yang kita kumpulkan mengenai dari berat tinggi badan beberapa siswa, maka kita dapat menentukan yang pertama tinggi badan terendah. Ya, tinggi badan terendah, kemudian tinggi badan tertinggi, dan jumlah siswa yang diukur tinggi badannya. Nah, apabila di sini tinggi badan terendah, berarti yang terendah adalah 140 cm. Dan tinggi badan yang tertinggi adalah 160 cm. Ini cm ya. Nah, kemudian jumlah siswa, ya. Jumlah siswa yang diukur tinggi badannya yaitu 11 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini dari data yang disajikan, kita dapat menarik kesimpulan atau menentukan daripada yang kita ingin dapatkan informasinya. Lalu yang kedua yaitu membaca data dalam bentuk tabel. Nah, di sini membaca data dalam bentuk tabel. Di sini ada nomor, kegemaran, dan banyak siswa. Melukis ada 6 orang, ya, atau 6 siswa. Menari 5, bermain musik 7, bermain biola 8, membaca buku cerita. Jadi dari tabel tersebut dapat kita ketahui sebanyak 6 siswa gemar melukis. Sebanyak 5 siswa gemar menari. Sebanyak 7 siswa gemar bermain musik. Sebanyak 8 siswa gemar bermain bola, dan sebanyak 4 siswa gemar membaca buku cerita. Nah, ini membaca dalam bentuk tabel. Lalu yang berikutnya, seperti yang pernah kalian lihat ya, di sini, membaca data dalam diagram gambar, dalam bentuk diagram gambar ya, membaca dalam bentuk diagram gambar. Nah, diagram atau piktogram yang dikenal dengan piktogram, ya, merupakan diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyak data. Di sini ada data ya tahun 2016 sampai 2020. Di sini data penjualan kambing, ya, data penjualan kambing. Nah, jadi satu kambing ini mewakili 1000. Nah, jadi tahun 2016 ini berarti 4000. Tahun 2017 ya, kalian lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 berarti 8000 ya. Kemudian tahun 2018 kita hitung 1 2 3 4 5 6 berarti ada 6000. Tahun 2019 1 2 3 4 5 6 7 berarti 7000. Dan terakhir tahun 2020 kita lihat 1 2 3 4 5 berarti 5000. Nah, ini membaca dalam bentuk diagram gambar. Berikutnya yang keempat adalah membaca dalam bentuk diagram batang. Jadi membaca data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data berbentuk batang persegi panjang. Jadi ini persegi panjang ya datanya, yaitu dalam bentuk diagram batang. Diagram batang dibuat secara tegak dan mendatar. Jadi ada yang tegak, ada yang mendatar. Nah, yang kalian tampilkan, yang kalian lihat di sini adalah data dalam bentuk tegak. Nah, di sini kita lihat ekstrakurikuler ya, kemudian banyaknya siswa yang mengikuti basket ya. Jadi kita ketahui dari diagram ini yang mengikuti basket itu adalah 10 siswa. Ya, ada 10 siswa. Drum band ada 7 siswa. Jadi ini antara 6 dan 8 berarti di tengah-tengah di sini 7 ya. Kemudian melukis itu ada 3 siswa ya. Jadi di antara 2 dan 4 di sini ya. Nah, kemudian futsal itu 8 siswa dan catur 2 siswa. Nah, ini dari diagram batang ini kita dapat melihat ya atau mendapatkan informasi. Kemudian sekarang kita perhatikan yang kelima. Yang kelima yaitu membaca dalam bentuk diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Jadi kita buat di sini ya. Tahun 2016 kita titik di sini berarti 6. Kemudian 2017 di sini ya kita titik di sini 8 ya. Kemudian 2018 4, kemudian 2019 10, kemudian 2020 di sini ya di antara 8 dan 6 berarti 7 di sini. Kemudian 2021 berarti di sini 11 ya. Nah, lalu titik-titik ini kita hubungkan dengan garis. Ya, jadi kita peroleh ya di sini ya.
Nah, di sini juga kita dapat menginformasi, yaitu dari tahun 2016 ke 2017 ini mengalami kenaikan, ya. Nah, produksinya mengalami kenaikan, kemudian dari 2017 ke 2018 itu mengalami penurunan. Kemudian dari 2018 ke 2019 mengalami kenaikan. Kemudian dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan, dan tahun 2020 ke 2021 ini mengalami kenaikan. Nah, jadi di sini kita lihat kalau kita ditanya produksi yang paling rendah yaitu tahun 2018. Lalu produksi yang paling tinggi adalah yaitu tahun 2021. Jadi dari data ini kita dapat informasi yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir yaitu membaca dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi dibagi menjadi beberapa bagian, ya. Kalian bisa lihat gambar di sini. Nah, di sini menggunakan persen, ya. Berarti dari seluruh lingkaran ini, ya, itu harus berjumlah 100%. Nah, ada juga diagram lingkaran yang menggunakan derajat, ya. Kalau menggunakan derajat, dalam satu lingkaran penuh ini harus 360 derajat. Nah, matematika di sini 15%, kemudian bahasa Indonesia 10%, kemudian IPA 10%, PKN 25%, dan bahasa Inggris 40%. Jadi kalau kita jumlah ada 100%. Oke. Nah, 10, 20, ya, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ya, 100%. Nah, jadi harus 100%. Nah, demikianlah penjelasan saya dalam materi pelajaran matematika mengenai pengumpulan data. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini nanti dapat bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel saya. Terima kasih.